Kembalinya Raja Serigala. Bab 665 10 miliar. Kakak Luo, apakah kita hanya akan menonton Chen Fan pamer? Zhou Meng menggertakkan giginya karena marah. Dia membenci Chen Fan sampai ke dasar hatinya dan tidak berniat melihatnya berhasil. Ya, apakah kita akan menelan kemarahan ini begitu saja? Shen Kuo juga berkata, sial. He Weilong menggertakkan giginya dan berkata, meskipun Chen Fan memiliki keluarga Hua di belakangnya, aku juga memiliki keluarga Qiao di belakangnya. Aku tidak percaya bahwa keluarga Hua akan putus dengan keluarga Qiao karena Chen Fan. Su Luoluo mengangguk dan berkata, keluarga Hua dapat membantu Chen Fan hanya karena Fan Yi. Aku tidak percaya bahwa keluarga Jia dan keluarga Hua akan membantu Chen Fan. Oke. Mereka bertiga menggertakkan gigi dan langsung berteriak 5,2 miliar. Ledakan. Seluruh tempat itu kembali memanas. He Weilong keluar dan tampaknya dia bertekad untuk melawan Chen Fan sampai mati. Sekarang kita bisa menonton pertunjukannya. Semua orang sudah siap menonton pertunjukan itu. Anda tahu, ada taruhan antara He Weilong dan Chen Fan. Siapapun yang kalah harus naik ke panggung untuk bersujud dan meminta maaf kepada yang lain serta menjilati sol sepatunya. Setelah He Weilong meneriakkan 5,2 miliar, dia menatap Chen Fan dengan bangga. Menurutnya, ada batasan jumlah bantuan yang dapat diberikan keluarga Hua kepada Chen Fan. Keluarga Hua tidak dapat menghabiskan lebih banyak uang untuk Chen Fan, dan 5 miliar adalah batasnya. Namun, He Weilong dan yang lainnya salah perhitungan, uang itu sama sekali bukan milik keluarga Hua, melainkan milik Chen Fan sendiri. Melihat He Weilong terus menaikkan harga, Qin Qingyu menghela napas lega untuk Chen Fan. Dia berkata, Chen Fan, tolong cepat pergi dan berhenti menaikkan harga. Kau berpura-pura begitu keren, tetapi kau menawar 5 miliar tanpa membayar sepeser pun. Kau dapat beristirahat dengan tenang dalam hidup ini. Qin Qingyu membujuk Chen Fan, jika Chen Fan menarik kembali harga tersebut karena He Weilong telah menaikkan harga, dia tidak perlu lagi memikul tanggung jawab apapun dan paling-paling dia hanya akan bersujud kepada He Weilong dan meminta maaf. Jika dia terus membuat masalah, dia hanya akan membuat dirinya sendiri mendapat masalah lagi. Liu Mo juga berkata dengan dingin, ini salah He Weilong karena dia begitu bodoh. Kalau aku pasti tidak akan menawar. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa mendapatkan 5 miliar. Dasar bodoh. 5 miliar itu 50 yuan. Kau tinggal buka mulutmu dan bilang. Chen Fan menyeringai mendengar peringatan kedua orang itu. Dia mengklik harga penawaran. Di layar, serangkaian lampu merah berkedip, dan kemudian berbagai lampu neon, pita, dan balon berterbangan. Di layar lebar, sederet kata-kata besar terpancar. Chen Fan, Tuan Chen, harga penawarannya 10 miliar. Ledakan. Semua penonton berdiri, dan beberapa orang yang sedang minum jus bahkan terkena tumpahan jus di pakaian mereka, tetapi mereka tetap tercengang. Karena, 10 miliar. Tidak ada seorang pun yang pernah membeli sesuatu dengan harga lebih dari 10 miliar. Lampu merah tadi juga sengaja dirancang oleh Kamar Dagang Wuhu. Selama ada yang menawar hingga 10 miliar, mekanisme pesta akan dipicu di panggung besar. 10 miliar Chen Fan jelas memicu mekanisme ini. Lampu redup, pemandangan indah, dan suasana ramai. Seluruh podium langsung bersemangat. Jika 10 miliar diberikan kepada salah satu dari mereka, ia dapat segera mendapatkan pijakan di ibu kota provinsi, dan statusnya bahkan akan menjadi yang kedua setelah 7 keluarga terkemuka dan 3 klan utama. Akan tetapi, Chen Fan menggunakan jumlah yang sangat besar hanya untuk membeli sepotong batu giok. Tahukah Anda, harga awal batu giok ini hanya 50 juta, dan sekarang telah meningkat 200 kali lipat. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Qin Qingyu dan Liu Mo duduk di sofa dengan linglung, menatap Chen Fan dengan mata tak bernyawa. Gila, orang ini gila. Orang ini gila berat. Terdiam, mereka sama sekali tidak bisa berkata apa-apa tentang orang gila ini. Demi memuaskan hasrat sesaatnya, ia justru meminta harga sebesar 10 miliar. Dasar bodoh, dia tidak tahu apa itu uang, tapi berani meneriakkan angka yang sangat besar seperti 10 miliar. Qin Qingyu duduk di sofa, menatap Chen Fan yang tanpa ekspresi. Dia berkata, tidak masuk akal, tidak ada obatnya. Chen Fan, kali ini, bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkanmu. He Weilong dan yang lainnya pasti tidak akan terus menaikkan harga. Kalau tidak, aku akan lihat bagaimana kalian akan berakhir dengan harga penawaran 10 miliar ini. Chen Fan tersenyum dan tidak banyak bicara. Liu Mo yang ada di sampingnya tidak senang. Dia bertanya, apa yang kamu tertawakan? Apakah menurutmu ini lucu? Jika kau tidak bisa menghasilkan 10 miliar, aku tidak ingin melihat bagaimana kau bisa pergi dari sini. Jangan harap kami akan membantu Anda. Kami tidak akan membantu Anda. Chen Fan menggaruk telinganya, menatap Liu Mo, dan berkata, mengapa kamu begitu bersemangat? Aku tidak mengatakan aku tidak bisa mendapatkan 10 miliar. Qin Qingyu dan Liu Mo sama-sama tertegun sejenak, ketakutan mendengar kata-kata Chen Fan. Kemudian, Liu Mo tertawa terbahak-bahak dan bertanya, hanya kamu yang bisa mengeluarkan 10 miliar. Apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah orang kaya tak kasat mata yang ditampilkan dalam drama TV?
Konyol, Li Yumo benar-benar merasa bahwa apa yang dikatakan Chen Fan tidak masuk akal dan fantastis. Chen Fan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap He Weilong dan yang lainnya. Pada saat ini, He Weilong, Su Luoluo, Zhou Meng, Liu Qingqing dan Shen Kuo semuanya tampak sangat jelek, seolah-olah mereka telah memakan pare. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan akan langsung menyebut 10 miliar. 10 miliar. Rasanya seperti ada gunung yang menekan kepala mereka dengan berat. 10 miliar bukanlah jumlah yang kecil bagi mereka. Zhou Meng memandang He Weilong dan Su Luoluo dan berkata, "Saudari Luoluo, Tuan He, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Chen Fan langsung meminta 10 miliar. Bagaimana kita harus menanggapinya? He Weilong juga terdiam, hanya Su Luoluo yang termenung dalam-dalam. Dia berkata, "Kami tidak akan bertarung lagi." "Apa? Kami tidak ingin bertarung lagi?" Semua orang saling memandang, tetapi mereka hanya terkejut. 10 miliar bukanlah jumlah uang yang sedikit bagi mereka, dan tidak bertarung adalah pilihan yang tepat. Tidak, jika batu giok itu benar-benar dibeli oleh Chen Fan, aku harus bersujud kepadanya dan meminta maaf serta menjilati sepatunya. Aku tidak bisa melakukan itu, kata He Weilong. Dia adalah putra tertua dari keluarga He dan anak angkat dari Tuan Qiao. Bagaimana dia bisa kehilangan muka seperti ini? Su Luoluo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita belum tentu kalah, dan kita belum tentu harus meminta maaf." He Weilong menatap Su Luoluo dan bertanya, "Apa maksudmu? Apa maksudmu?" Bab 666 mempertanyakan identitas. Keluarga Hua dapat mendukung Chen Fan dengan 5 miliar, jadi saya yakin mereka tidak akan mendukung Chen Fan dengan 10 miliar ini. Sekarang, Chen Fan langsung meminta 10 miliar. Jelas dia dibutakan oleh amarah. Kita hanya perlu berhenti menaikkan harga dan biarkan Chen Fan memenangkan tawaran untuk batu giok itu. Saat itu, jika Chen Fan tidak dapat membayar 10 miliar, dia akan dihukum oleh kamar dagang Wuhu. Kita tinggal menunggu dan melihat apa yang terjadi. Dalam hal ini, Tuan He tidak perlu meminta maaf kepada Chen Fan, kata Su Luoluo. He Weilong, Shen Kuo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing mengangguk dan berkata, "Ya, saya ingin melihat apakah Chen Fan dapat menghasilkan 10 miliar. He Weilong memutuskan untuk tidak menaikkan harga lebih lanjut dan menunggu dan melihat apakah Chen Fan dapat menghasilkan 10 miliar. Dan di atas panggung, pembawa acara juga berbicara. 10 miliar, sekali. 10 miliar, 2 kali lipat. 10 miliar, 3 kali. Membuat kesepakatan. Dengan keputusan akhir tuan rumah, pemilik terakhir dari Giok Kunlun ini adalah Chen Fan. Qin Qingyu dan Li Yumo juga menggelengkan kepala dan berkata, "Chen Fan, mari kita lihat bagaimana kamu bisa mendapatkan 10 miliar." Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang dari kamar dagang Wuhu masuk ke ruang pribadi. Pemimpinnya adalah manajer Li. Ia mendatangi Chen Fan dengan hormat dan berkata, "Tuan Chen yang terhormat, Anda menghabiskan 10 miliar untuk membeli batu Giok Kunlun ini. Bisakah Anda naik ke panggung dan mengambil batu Giok Kunlun ini?" Chen Fan awalnya tidak mau ikut, namun teringat taruhan dengan He Weilong, ia pun berkata, "Tentu saja aku bersedia." "Baiklah, Tuan Chen." Manajer Li berkata dengan hormat, "Silakan lewat sini." Chen Fan mengangguk dan berjalan di depan sekelompok orang. Di belakang mereka, Qin Qingyu dan Li Yumo tercengang. Apakah Chen Fan dibawa pergi oleh orang-orang dari kamar dagang Wuhu begitu saja? Mereka semula mengira Chen Fan akan dibawa pergi, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan diminta pergi. Ini. Mungkinkah Chen Fan benar-benar memiliki 10 miliar? Baik Qin Qingyu maupun Li Yumo menganggapnya luar biasa. Mereka semua mengikuti langkah Chen Fan dan datang ke ruang pameran. Mereka menemukan kursi kosong dan duduk. Di sebelah kiri mereka ada He Weilong, Su Luoluo, Shen Kuo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing. Mereka berlima melirik Qin Qingyu dengan jijik, lalu memalingkan wajah dan tidak saling memandang. Chen Fan juga naik podium di bawah kepemimpinan manajer Li. Pembawa acara memberikan beberapa kata sambutan kepada Chen Fan di atas panggung. Segera setelah itu, dia dengan hikmat mengumumkan, "Sekarang, saya nyatakan bahwa pemilik Kunlun Jade adalah tamu terhormat di samping saya, Chen Fan, Tuan Chen." Sesaat, semua orang heboh. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa seseorang menghabiskan 10 miliar hanya dalam waktu 30 menit. Anda tidak salah dengar, 10 miliar. Pria yang menghabiskan 10 miliar ini sangat rendah hati. Dia mengenakan pakaian sederhana dan tampak seperti orang biasa. Namun, ia menghabiskan 10 miliar untuk Kunlun Jade. Dia adalah tipe orang di drama TV yang hidup di lapisan bawah masyarakat tetapi merupakan generasi kedua yang kaya. Beberapa wanita glamor bahkan terus menggoda Chen Fan, berharap untuk menikahinya. Chen Fan tidak peduli dengan pendapat orang-orang biasa. Pandangannya tertuju pada batu giok Kunlun dari awal hingga akhir. Menyampaikan, ia menemukan bahwa batu giok itu memancarkan semacam energi spiritual dan benar-benar dapat berkomunikasi dengannya, seolah-olah batu giok itu miliknya. Hal ini membuat Chen Fan sangat penasaran. Apa arti dari batu giok ini dan apa tujuannya? Terlebih lagi, batu giok ini berasal dari Gunung Kunlun, dan lelaki tua itu berkata bahwa jalan menuju dunia kultivasi ada di Gunung Kunlun.
Mungkinkah batu giok ini ada hubungannya dengan dunia kultivasi? Chen Fan tidak sabar untuk mendapatkan batu giok itu. Bahkan saat menghadapi Sura, dia tidak menunjukkan kepanikan seperti itu. Namun, saat melihat batu giok itu, jantungnya berdetak sangat cepat, seperti anak kecil yang ingin minum susu saat melihat ibunya. Dan pada saat ini, He Weilong di antara penonton tiba-tiba berdiri dan berkata, "Tunggu sebentar." Tuan rumah hendak menyerahkan Kunlun Jade kepada Chen Fan, tetapi He Weilong tiba-tiba berbicara. Kata-kata He Weilong menarik perhatian banyak orang. Semua orang melihat ke arah He Weilong. Terjadi pertaruhan antara dia dan Chen Fan. Siapapun yang kalah akan langsung berlutut untuk meminta maaf dan menjilati sol sepatu lawan. Apakah He Weilong ingin menepati janjinya? Ini langka. Manajer Li memandang He Weilong. Dia tentu tahu tentang taruhan antara Chen Fan dan He Weilong, kalau tidak, batu giok Kunlun ini tidak akan dilelang seharga 10 miliar. He Weilong, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya manajer Li. Meskipun keluarga He adalah salah satu dari 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi dan didukung oleh keluarga Kiao, Kamar Dagang 5 Danau di provinsi Beiyun hanyalah cabang kecil. Kamar Dagang 5 Danau yang sebenarnya sangat kuat, jadi dia tidak begitu menghormati He Weilong. He Weilong berdiri dengan gemetar dan berkata, "Tentu saja aku punya sesuatu untuk dilakukan." "Apa yang Anda inginkan?" Manajer Li menyipitkan matanya. Dilihat dari nada bicaranya, orang ini pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah. Jika He Weilong berani melakukan sesuatu yang tidak pantas, dia tidak akan keberatan membuatnya menyesalinya. "Manajer Li, bolehkah saya bertanya apakah Anda telah menyelidiki status, harta keluarga, dan latar belakang Chen Fan?" Dia menawar 10 miliar untuk membeli Kunlun Jade. Apakah kalian menyelidiki apakah dia benar-benar punya 10 miliar dan apakah dia mampu membelinya? Manajer Li langsung marah. Dia tidak marah ketika He Weilong tidak menyebutkan identitas, status, dan latar belakang Chen Fan, tetapi dia menjadi marah ketika dia menyebutkannya. Baru saja dia memeriksa identitas dan latar belakang Chen Fan, dan dimarahi oleh Song Jiajia. Song Jiajia bahkan menyuruhnya untuk tidak menyelidiki identitas dan latar belakang Chen Fan lagi. He Weilong masih berani mengungkit masalah ini. Dia pasti sudah lelah hidup. Kami percaya pada identitas dan latar belakang Tuan Chen. Tidak perlu memeriksanya lagi. Kami yakin dia bisa menghasilkan 10 miliar. Kata manajer Li dengan tidak senang. Bab 667 Aku akan membantu Chen Xiaohuo membayar. He Weilong, Su Luoluo, Shen Kuo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing saling memandang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa manajer Li akan memilih untuk mempercayai Chen Fan. Ini sepenuhnya menggagalkan angan-angan kelima orang tersebut. Awalnya bermaksud menguji apakah Chen Fan mampu menghasilkan 10 miliar, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa manajer Li akan melindunginya. Su Luoluo melangkah maju dan berkata, "Manajer Li, Anda mungkin tidak tahu bahwa kami telah menyelidiki identitas dan latar belakang Chen Fan. Dia hanyalah seorang menantu yang tinggal di kota Sanjiang, seorang gigolo. Pada saat yang sama, bisnis keluarganya hanyalah bisnis kecil dengan 500 juta yuan. Tidak mampu menghasilkan 10 miliar. Zhou Meng dan Liu Qingqing juga berkata, "Ya, kami bisa membuktikannya." Manajer Li memandang Chen Fan, lalu He Weilong dan yang lainnya. Apakah Chen Fan hanya seorang menantu yang tinggal bersama? Seorang penumpang gelap. Akan tetapi, meskipun mereka berkata demikian, manajer Li tidak bermaksud meremehkan Chen Fan. Karena informasi yang diketahui orang-orang ini sangat berbeda dengan yang diketahui Song Jiajia. Dia takut dengan apa yang Song Jiajia katakan, kemungkinan besar identitas dan latar belakang Chen Fan tidak dapat ditelusuri. Fakta bahwa identitas dan latar belakang seseorang tidak dapat dicari sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Ini juga membuatnya lebih memahami kata-kata Song Jiajia dan pada saat yang sama lebih menghormati Chen Fan. Jadi apa? Tuan Chen membeli batu giok Kunlun, jadi itu miliknya. Bagaimana bisa ada begitu banyak uang? Kata manajer Li. Ini. He Weilong, Su Luoluo dan 5 orang lainnya saling memandang dengan bingung. Kamar dagang Wuhu adalah tempat di mana tidak seorang pun dapat membeli barang secara kredit. Sekarang setelah mereka tahu bahwa Chen Fan adalah menantu yang tidak berguna, mereka tetap memilih untuk percaya pada Chen Fan, yang membuat mereka sangat bingung. Manajer Li berbalik, menyerahkan batu giok itu kepada Chen Fan sambil tersenyum, dan berkata, "Tuan Chen, batu giok ini milik Anda. Jangan khawatir, aku di sini hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa menarik perhatianmu." Song Jiajia secara pribadi meminta orang lain untuk datang, jadi bagaimana mungkin manajer Li berani menyinggung mereka? Reaksi manajer Li kembali mengejutkan semua orang yang hadir. Qin Qingyu dan Li Yumo juga sangat berbeda. Chen Fan jelas terlihat berantakan, jadi mengapa manajer Li begitu menghormatinya? Apakah dia luar biasa? Manajer Li, dia tidak mampu membayar 10 miliar. Gerutu He Weilong. Kelopak mata manajer Li berkedut. He Weilong ini benar-benar mencari kematian. Tindakannya sangat jelas. Dia hanya ingin memberi Chen Fan jalan keluar. Namun, He Weilong terlalu agresif dan ingin mendorong Chen Fan menjadi pusat perhatian.
Dia memasang ekspresi tidak senang di wajahnya dan tengah memikirkan cara untuk memberi pelajaran pada He Weilong dan yang lainnya ketika tiba-tiba dua orang keluar. Mereka berkata, uang 10 miliar yang dihabiskan Tuan Chen untuk Kunlun Jade akan dibayarkan oleh keluarga Wang kami. Ledakan. Pernyataan yang begitu tiba-tiba itu benar-benar mengejutkan seluruh aula. Seluruh tempat itu sunyi, dan Anda bisa mendengar suara tusukan jarum jatuh ke tanah. Orang-orang yang berbicara tidak lain adalah Wang Yiyu dan ayahnya, Wang Souxin. Keduanya perlahan berjalan ke podium dan datang di depan Chen Fan. Tuan Chen, ini ayah saya. Wang Yiyu memperkenalkan. Chen Fan mengenal Wang Yiyu. Dia banyak membantu Siasimo dalam kompetisi desain Huarong Clothing Group, jadi dia memiliki kesan yang baik terhadapnya. Ayah Wang Yiyu, Wang Souxin, menghampiri Chen Fan, berinisiatif mengulurkan tangan dan berkata, Chen, senang bertemu denganmu. Saya ayah Yiyu, Wang Souxin. Chen Fan mengulurkan tangannya dan berkata, halo, Tuan Wang. Setelah Wang Souxin mendengar Wang Yiyu berbicara tentang Chen Fan, dia menjadi sangat tertarik pada Chen Fan dan sudah lama ingin mengenal Chen Fan. Secara kebetulan, Wang Yiyu, yang berada di ruang privat lain, mengetahui bahwa Chen Fan telah menghabiskan 10 miliar untuk membeli Kunlun Jade. Dia tahu bahwa Chen Fan pasti dipaksa oleh He Weilong dan yang lainnya, dan memberitahu Wang Souxin tentang hal itu. Setelah mendengarkannya, Wang Souxin berkata tanpa ragu bahwa dia akan membayar 10 miliar atas nama Chen Fan. Jadi, Wang Yiyu membawa Wang Souxin ke sini. Setelah Wang Souxin memberi salam kepada Chen Fan, dia berjalan ke tengah ring dan berkata dengan keras, bagi mereka yang ingin melihat Chen Xiaohuo mempermalukan dirinya sendiri, rencanamu telah gagal. Aku akan membayar 10 miliar atas nama Chen Xiaohuo. Ledakan. Sekali lagi terjadi kegaduhan diskusi besar dari para penonton. Wang Souxin sebenarnya ingin membayar 10 miliar untuk Chen Fan. Astaga! Kualifikasi apa yang dimiliki Chen Fan? Bagaimana dia bisa membuat Wang Souxin membayar 10 miliar untuknya? Qin Qingyu dan Li Yumo tidak pernah menyangka bahwa Wang Souxin akan berbuat sejauh ini. Qin Qingyu menatap Chen Fan dengan saksama, mencoba melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan Chen Fan hingga membuat Wang Souxin begitu gila. Namun, Chen Fan tetaplah Chen Fan, tanpa warna yang berbeda. Namun, ketika Chen Fan mendengar bahwa Wang Souxin akan membayarnya 10 miliar, dia sangat tenang, tanpa gangguan sedikitpun. Kalau dia orang biasa, dia pasti akan berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menjadi panik, tapi dia sangat tenang. He Weilong, Su Luoluo, Shen Kuo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing saling memandang dengan bingung. Mereka juga tidak dapat membayangkan bahwa Wang Souxin akan tiba-tiba muncul di tengah jalan dan benar-benar ingin membayar 10 miliar untuk Chen Fan. Apa sebenarnya yang telah dilakukan Chen Fan hingga pantas menerima hal ini? Manajer Li juga memperhatikan Wang Souxin. Wang Souxin adalah rubah tua terkenal yang tidak pernah berbisnis dengan kerugian. Namun, dia bersedia menginvestasikan 10 miliar pada Chen Fan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Chen Fan jelas bukan orang yang sederhana. Selain itu, identitas dan latar belakang Chen Fan tidak dapat diperiksa, jadi dia langsung merasa bahwa ini bukan hal yang sederhana. Dia buru-buru mengirim pesan pada Song Jiajia, memberitahunya situasi di sini. Setelah Song Jiajia mengetahui hal itu, dia datang terburu-buru dan meminta manajer Li untuk menstabilkan situasi terlebih dahulu dan sama sekali tidak membiarkan Wang Souxin membayar 10 miliar itu. Ketika manajer Li melihat berita itu, dia benar-benar mati rasa. Siapa Chen Fan ini? Keterkejutan manajer Li hanyalah permulaan, karena saat semua orang tengah mempersiapkan pembayaran 10 miliar untuk Wang Souxin dan Chen Fan, sekelompok orang lain juga ikut masuk. Di antara mereka, seseorang berkata dengan keras, saya harus membayar 10 miliar ini untuk Chen Xiao. Bab 668 keluarga Hua muncul. Mendengar suara itu, semua orang menoleh dan melihat sekelompok orang berjalan masuk satu demi satu. Mengapa mereka ada di sini? Semua orang berbicara. Orang yang datang tidak lain adalah Hua Chengqi, lelaki tua sekaligus juru mudi Huarong Clothing Group. Keduanya berjalan langsung ke podium dan mengambil inisiatif untuk menyapa Chen Fan. Astaga, penonton tercengang. Bagaimana mungkin Chen Fan mampu membuat begitu banyak orang rela membayar untuknya? Berapa banyak asap yang keluar dari nenek moyang kita? Mengapa saya tidak mendapatkan perlakuan seperti ini? Semua orang yang hadir merasa iri, cemburu, dan kesal terhadap Chen Fan. Mereka benci Chen Fan, menantu laki-lakinya, diperlakukan seperti ini. Setelah menyapa, Hua Chengqi berkata sambil tersenyum, Saudara Souxin, Tuan Chen adalah teman keluarga Hua kita. 10 miliar itu benar-benar harus dibayar oleh keluarga Hua. Wang Souxin melihat ke arah Hua Chengqi dan Pak Tua Hua di belakangnya. Pak Tua Hua jarang muncul, tetapi kali ini dia muncul di sini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa keluarga Hua sangat menghargai Chen Fan. Dia awalnya berencana untuk menjalin hubungan dengan Chen Fan terlebih dahulu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Hua akan memiliki barisan seperti itu, yang memaksanya untuk memberikan muka pada keluarga Hua. Saudara Hua, mengapa kita tidak masing-masing mengambil setengahnya? Wang Souxin berpendapat. Setelah Wang Souxin mengatakan ini, orang-orang di antara hadirin tercengang.
Dia tidak hanya terburu-buru membayar, tetapi ketika orang lain menghentikannya membayar, dia juga mencoba membayar setengahnya. Jadi, apakah itu seperti menjilati anjing? Siapa identitas Chen Fan ini yang membuat Wang Souxin begitu gila? Hua Chengqi tertawa dan berkata, Saudara Wang, ini mungkin bukan ide yang bagus. Hua Chengqi secara alami tahu bahwa Wang Souxin ingin menggunakan kesempatan ini untuk berteman dengan Chen Fan, tetapi Chen Fan menyembuhkan penyakit kakek Hua dan mengizinkan Hua Feng memasuki istana Raja Serigala, jadi mereka harus membayarnya. Wang Souxin menggertakkan giginya dan berkata, Saudara Hua, saya akan membayar 3 miliar, dan keluarga Hua Anda akan membayar 7 miliar. Ini. Semua orang di antara penonton tercengang. Wang Souxin, bisakah kamu tidak bersikap begitu hina? Jika Anda sungguh ingin membayar, Anda bisa memberi saya uangnya. Hua Chengqi tersenyum dan berkata, aku mengerti maksudmu, Souxin, tapi keluarga Hua kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Apakah kamu mengerti? Meskipun Hua Chengqi berbicara dengan sangat sopan, jika Wang Souxin terus berdebat, keluarga Hua mungkin akan marah. Yah. Wang Souxin menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia mendatangi Chen Fan dan berkata, anak muda Chen, namaku Wang Souxin, ingat. Chen Fan mengangguk sedikit. Ini, Qin Qingyu dan Li Yumo keduanya memiliki ekspresi yang rumit. Wang Souxin dan keluarga Hua sebenarnya menjilat Chen Fan. Mengapa demikian? Apa yang mereka ketahui? Atau, apa yang diwakili oleh Chen Fan? Jadi, mereka memandang Chen Fan di atas panggung dari sudut pandang penonton, dan pada saat ini Chen Fan tampak jauh lebih tinggi. Mereka berdua sebenarnya merasa bahwa mereka tidak layak untuk Chen Fan. Tentu saja, 5 orang dengan ekspresi paling jelek adalah He Weilong, Shen Kuo, Su Luoluo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing. Mereka telah membuat rencana yang baik dan yakin bahwa Chen Fan tidak akan pernah mengambil 10 miliar itu. Namun, hasil akhirnya adalah Chen Fan benar-benar tidak dapat menemukan angka 10 miliar itu, dan orang lain membantunya menemukan angka 10 miliar itu. Yang lebih menyebalkan lagi adalah meskipun jumlahnya sangat besar, yakni 10 miliar, keluarga Wang dan keluarga Hua tetap saja terburu-buru membayar. Ini benar-benar membuat mereka tercengang. Pada saat yang sama, ini juga mengumumkan kegagalan rencana mereka. Chen Fan mendapatkan Kunlun Jade, dan He Weilong hendak bersujud kepada Chen Fan untuk meminta maaf dan menjilati sol sepatunya. Kelima orang itu menundukkan kepala sambil menggertakkan gigi, tetapi tidak berkata apa-apa. Hua Chengqi menelepon manajer Li dan berkata, Manajer Li, 10 miliar yang ditawar Chen Xiaochao di kamar dagang Wuhu akan ditransfer ke rekening kamar dagang Anda nanti. Manajer Li tampak malu. Song Jiajia mengatakan kepadanya bahwa apapun yang terjadi, keluarga Wang atau keluarga Hua tidak boleh diizinkan membayar 10 miliar untuk Chen Fan. Sekarang setelah Hua Chengqi berbicara, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Hua Chengqi tentu saja melihat kesulitan manajer Li, dan dia berkata, ada apa? Apakah kamu takut keluarga Huaku tidak dapat menghasilkan 10 miliar? Manajer Li buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Hua, bukan itu yang saya maksud. Manajer Li tidak akan pernah berani mempertanyakan apakah keluarga Hua memiliki 10 miliar. Sebagai bos Huarong Garment Group, keluarga Hua kaya dan berkuasa, dan merupakan salah satu dari 3 keluarga terbesar di ibu kota provinsi. 10 miliar tidak ada artinya bagi mereka. Namun, Song Jiajia telah dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat menerima uang dari kedua keluarga. Lalu mengapa wajahmu seperti itu? Tanya Hua Chengqi. Karena ketika manajer Li mendengar bahwa mereka akan membayar uang itu, dia tampak sedih, yang membuat Hua Chengqi sangat tidak puas. Batu giok senilai 50 juta dijual seharga 10 miliar. Bukankah kamar dagang Wuhu senang? Tuan Hua, Anda salah paham. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Hanya saja. Kata manajer Li ragu-ragu. Apa sebenarnya? Hua Chengqi bertanya lagi, dan orang-orang di antara penonton juga menjadi bingung. Pada saat itu, seseorang tergesa-gesa masuk dari pintu. Pria itu berkata, kami tidak menginginkan 10 miliar milik orang lain. Bukan pertama kalinya penonton mendengar kata-kata seperti itu. Pertama kali diucapkan oleh keluarga Hua, dan siapakah orang hebat yang mengucapkannya untuk kedua kalinya? Mereka semua berbalik untuk melihat. Itu dia. Ketika orang-orang melihat orang ini, mereka menarik napas dalam-dalam. Bahkan Hua Chengqi sedikit tercengang. Hanya Patua Hua di sebelahnya yang terus menatap wanita itu. Manajer Li akhirnya menghela napas lega. Song Jiajia datang dengan tergesa-gesa. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Hua Chengqi dan yang lainnya mengapa dia tidak menginginkan 10 miliar itu. Karena ini sangat mengejutkan. Song Jiajia berjalan ke podium, menyapa Tuan Hua, lalu menatap Chen Fan dan membungkuk hormat untuk menyambutnya. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang dan sangat terkejut. Hua Chengqi menatap Song Jiajia dan bertanya, Nona Song, apa maksudmu?